Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman Holil, dosen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Pendukung Keputusan, dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, bidang pengajaran, program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang. Mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu tentang mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kode mata kuliahnya adalah SIS 18631P, di mana mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester 6, dan ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah mata kuliah data mining, data warehouse, dan sistem basis data. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery di sini akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu. Interaksi di sini menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik. Kemudian, asesmen di sini menjelaskan bagaimana saya mengukur daya serap mahasiswa dengan cara penilaian yang objektif. Sebelum masuk ke dalam DIA, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan ini membahas tentang konsep sistem pendukung keputusan serta penerapannya, permodelan, analisis, dan implementasinya. Secara khusus, pada mata kuliah ini akan menjelaskan tentang metode-metode yang ada pada sistem pendukung keputusan beserta contoh-contohnya. Metode-metode SPK yang akan dijelaskan diantaranya adalah metode SAW, metode WP, metode AHP, metode TOPSIS, metode Elektre, metode SMART, metode Mura, metode VICOR, ORISTE, MABAK, ARAS, dan metode KOPRAS. Nah, apa yang dapat saya sampaikan terkait aspek delivery pada mata kuliah ini, yaitu membawakan setiap pertemuan berdasarkan capaian pembelajaran yang diharapkan dari program studi. Dari capaian itu nanti diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran dari prodi yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Capaian mata kuliah, pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan sistem dengan cara melakukan perencanaan, analisis, desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang relevan, akurat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Capaian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai metode-metode sistem pendukung keputusan dan kompleksitas dengan cara mempelajari konsep-konsep sentral dan kecakapan yang dibutuhkan untuk menganalisis, menerapkan, dan mengimplementasikan metode yang akan diajarkan berbasis komputer.
Capaian berikutnya, mahasiswa mampu memanfaatkan pengetahuan di bidang sistem pendukung keputusan dan mengembangkan metode tersebut dengan sistem serta mengimplementasikan di masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima secara optimal. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan disampaikan selama 1 semester yaitu yang pertama adalah konsep sistem pendukung keputusan, yang kedua adalah sistem pengambilan keputusan, permodelan, analisis, dan implementasi. Yang ketiga, metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang keempat, metode Weighted Product atau WP. Kemudian yang kelima, metode TOPSIS, metode AHP, metode Elektre, metode SMART, metode Mura, metode Vicor, metode Oreste, metode Mabak, metode Aras, dan metode Kopras. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, saya menggunakan buku ajar, yaitu yang pertama referensi dari Diki Novriansah yang berjudul Multi Kriteria Decision Making MCDM pada Sistem Pendukung Keputusan. Yang kedua, saya menggunakan buku dari Dayana dengan judul Metode dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan, dan buku dari Turban yaitu Decision Support System and Intelligent System. Selain itu, saya menggunakan referensi dari jurnal internasional maupun jurnal nasional bereputasi sebagai referensi tambahan. Sekarang ini akan saya sampaikan bagaimana aspek interaction atau bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa di dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan agar proses belajar mengajar dilaksanakan dengan baik. Interaksi yang saya gunakan adalah dengan beberapa platform untuk menunjang proses pembelajaran. Yang pertama adalah e-learning yang sudah disediakan oleh Universitas Semarang, di mana di dalamnya sudah mencakup sebagian besar dari kegiatan perkuliahan. Di antaranya bisa melakukan upload materi, download materi, melakukan penugasan, membuat kuis, mengerjakan kuis, digerak diskusi interaktif, dan lain-lainnya. Selain e-learning, saya juga menggunakan channel YouTube sebagai pembelajaran di mana mahasiswa dapat mengulangi apa yang saya ajarkan beberapa hal atau beberapa kali sampai mengerti penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk melakukan tatap muka virtual dan menggunakan grup WhatsApp di setiap mata kuliah yang saya ampu. Pemilihan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi cepat dalam berinteraksi antara dosen dan mahasiswa terkait mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Demikian aspek-aspek interaksi yang saya sampaikan pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Selanjutnya, aspek assessment. Pada aspek ini, bagaimana saya menilai dengan objektif di kelas dengan cara menjelaskan sebelum perkuliahan poin-poin apa yang akan dinilai selama kuliah berlangsung hingga akhir yang selanjutnya ada pada kontrak kuliah. Selain itu, penilaian juga didasarkan pada sub CPMK atau komponen akhir yang diharapkan, di mana pada sub CPMK tersebut sudah saya berikan bobot penilaian dalam bentuk persentase dari pertemuan pertama sampai ke akhir pertemuan.
Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah sistem pendukung keputusan, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selain itu, saya juga menampilkan suatu proses pembelajaran online yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, saya akan melanjutkan mata kuliah sistem pendukung keputusan. Jadi untuk materi sistem pendukung keputusan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode Mabak. Metode Mabak itu singkatannya adalah Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison. Jadi mungkin kalau kita nyebutnya panjang ini kan susah ya. Ini kita singkat aja MABAC ya, Mabak. Nah, metode Mabak ini dapat menangani masalah pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak pasti dengan menghitung jarak antara setiap alternatif dan Board Approximation Area atau BAA. Ya, ini diambil dari jurnalnya Wang et al. Itu artinya dia penulisnya lebih dari 3 di tahun 2020. Ini merupakan jurnal internasional. Nah, dari jurnalnya Xu et al. Tahun 2016 menyampaikan bahwa metode Mabak ini memiliki proses komputasi yang sederhana. Komputasinya sederhana, itu artinya perhitungannya, prosedur yang sistematis, dan logika yang sehat yang mewakili rasional dari pengambilan keputusan manusia. Kemudian dari jurnalnya Liang dan kawan-kawan di tahun 2019 menyatakan bahwa metode Mabak dapat digunakan untuk membuat hasil secepat mungkin dengan menghitung nilai keuntungan dan kerugian potensial. Jadi perhitungan cepat itu berdasarkan nilai keuntungan atau kriteria benefit dan kriteria cost-nya atau kerugian potensial. Nah, dari jurnalnya Druru dan kawan-kawan di tahun 2020, ini menyatakan bahwa metode Mabak itu adalah metode yang stabil dan handal apabila dibandingkan dengan metode SAW, metode Kopras, metode Mura, metode Topsis, metode Vicor. Ya, ini dari Druru et al. Berikutnya tahapannya apa dari metode Mabak ini? Tahapan dari metode Mabak ini ada 6. Tahapan yang pertama yaitu membuat metrik keputusan awal atau simbolnya adalah X. Ya. Kemudian setelah metrik keputusan awal, yang kedua adalah normalisasi metrik, ya, simbolnya adalah N. Kemudian menghitung elemen metrik tertimbang, simbolnya adalah V, ya. Kemudian menentukan metrik area perkiraan perbatasan, simbolnya adalah G. Yang kelima nanti adalah menghitung elemen metrik jarak alternatif dari daerah perkiraan perbatasan, simbolnya adalah Q. Dan tahapan yang keenam adalah perengkingan alternatif, itu simbolnya adalah S. Mungkin untuk lebih mudah kita masuk ke dalam sebuah contoh. Contoh ini sudah saya gunakan ke dalam beberapa metode-metode sebelumnya. Jadi supaya saudara lebih mudah memahami, lebih mudah contohnya, sehingga ketika saudara nanti mengimplementasikan metode Mabak ini, tahu gambarannya. Oh, ternyata implementasinya atau perhitungannya adalah seperti ini, sederhana, seperti yang tadi disampaikan di awal. Contohnya adalah sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja. Ini untuk posisi operator mesin. Nah, posisi yang dibutuhkan nanti ada 2, ya. Kriterianya ada 5.
Yang pertama pengalaman kerja, simbolnya C1, ini termasuk kriteria benefit. Pendidikan, simbolnya C2, termasuk kriteria benefit juga. Usia C3, termasuk kriteria benefit. Status perkawinan, kriterianya adalah cost. Alamat C5, kriterianya adalah cost. Nah, untuk penentuan benefit dan cost-nya ini sudah saya jelaskan di metode SAW. Nanti kalau saudara belum tahu, bisa lihat video saya di metode SAW. Contohnya juga sama. Kemudian di situ juga saya jelaskan kenapa pengalaman kerja termasuk kriteria benefit, kenapa status perkawinan alamat ini termasuk kriteria cost. Ya, nanti bisa dilihat di video tentang metode SAW. Kita masuk ke perhitungan metode Mabak. Jadi langkah yang pertama adalah membuat metrik keputusan awal, simbolnya adalah X. Untuk membuat metrik keputusan awal, yaitu kita memindahkan dari penilaian alternatif dari masing-masing kriteria menjadi metrik. Jadi ini tinggal dialihkan. Berikutnya langkah yang kedua, yaitu normalisasi elemen metrik awal atau simbolnya adalah X. Ya, simbolnya adalah X. Nah, kita tentukan dulu rumusnya apakah dia termasuk kriteria benefit atau termasuk kriteria cost. Oke, sekarang saya tanya, C1 ini termasuk kriteria benefit atau kriteria cost? Benefit, Pak. Benefit ya. Oke. Kalau termasuk kriteria benefit, maka kita akan gunakan rumus yang ada di sini. Ya. Berarti yang pertama kita cari dulu. Kita cari XI plus atau nilai maksimum. Nilai maksimum dari mana? Nilai maksimum dari ini. C1, ini kan C1 ya. 0,5, 0,8, 1, 0,21. Nilai tertinggi berapa? Nilai tertingginya? 1 ya. 1. Oke. Kemudian kita cari nilai minimum atau nilai yang paling kecil dari data ini. Yang paling kecil mana? 0,2. Ya. Oke. Kemudian kita hitung, kita masukkan, ya, kita masukkan ke sini. XIJ itu berarti 0,5, ya, ini ya 0,5. 0,5 diperoleh dari mana? Diperoleh dari XIJ ini, ya, saya lingkari. Kemudian min 0,2, min 0,2 dari mana? 0,2 itu adalah XI min. XI min itu adalah nilai Terendah. Kecil, ya, atau terendah. Nah, 0,5 dikurangi 0,2 dibagi 1 itu dari mana? 1 itu adalah XI plus. XI plus itu adalah nilai tertinggi, ya, sehingga 1 dikurangi 0,2, ya. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita bisa pakai kalkulator, misalnya 0,5 dikurangi 0,2 berapa? 0,3, 1 dikurangi 0,2, 0,8. Nah, kita bisa lakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Nah, ini contohnya. Jadi berapa tadi? 0,3 dibagi 0,8 ya. Sama dengan 0,375. Jadi nilai ini diperoleh dari pembagian ya antara 0,5 dikurangi 0,2 dan 1 dikurangi 0,8. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Paham, bisa, Pak. Ada yang belum paham? Sebelum saya lanjutkan, ya. T11 itu artinya baris pertama kolom pertama, T21 itu artinya baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama mana? Ini kan kolom ya. Baris keduanya mana ini? Kolom pertama adalah 0,8 ya. T31 itu adalah baris ketiga kolom pertama, 1 nilainya. T41 baris keempat kolom pertama, T51 baris kelima kolom pertama, ini nilainya. Jadi nilainya kita tentukan. Kalau ini yang diubah apa? Yang diubah hanya nilai XIJ. XIJ-nya dari mana? Dari ini. Ya, yang lainnya sama. Kemudian kita lakukan perhitungan pembagian dari hasil yang ada di sini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Tidak, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Bisa, Pak. Kita lanjutkan untuk kriteria C2. Kriteria C2 ini juga sama, ya. C2 termasuk kriteria benefit atau cost? Benefit, Pak. Benefit ya. Kalau benefit kita gunakan rumus yang ada di sini, ya. Sama, 1 itu dari mana? 1 itu adalah
T12 baris pertama kolom kedua. Ini nilainya adalah 1. Ya, kalau ini tetap ya. XI plus nilai tertinggi dari himpunan data ini atau data ini itu adalah 1. Ini adalah terendahnya adalah 0,3. Sehingga kita masukkan nilainya yang ada di sini ya. T22 artinya apa? Baris kedua kolom kedua ini. T32 itu apa? Artinya baris ketiga kolom kedua. Ya, kita hitung menggunakan kalkulator sehingga kita memperoleh nilai ini. Nah, ini kita peroleh nih. Berikutnya kriteria C3. C3 benefit atau cost? Benefit, Pak. Benefit ya. Kalau benefit berarti kita gunakan rumus yang ada di sini sama ya. Nah, ini kita ke sini. T13 berarti baris pertama kolom ketiga ini. Jadi saudara kalau sudah menguasai metode SAW, WP, AHP, Elektre, ini saya kira gampang ya. Gampang kenapa? Karena saudara sudah punya fondasi atau sudah punya basicnya ya. Ini juga sama. Yang berbeda adalah C4 ya, karena C4 adalah kriteria cost, maka kita gunakan rumus yang ada di sini ya. XIJ 0,7 ya dikurangi XI plus 0,9 ini kan dibagi 0,5 dikurangi 0,9 ya. Cara menghitungnya sama, 0,7 dikurangi 0,9 min 0,2 ya dibagi min 0,4 hasilnya adalah 0,5. Nah ini. Nanti semua nilai yang ada di sini yaitu masuk ke dalam tahapan berikutnya. Kriteria C5 juga sama ya, kriteria C5 karena termasuk kriteria cost, maka kita gunakan rumus yang ada di sini. Oke, itu adalah hasil perhitungannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya, sehingga kita ketemu nilai hasil normalisasi dari elemen matrik. Nah, nilai-nilai ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari perhitungan yang tadi. Jadi dimasukkan ini kriteria C1 sampai kriteria C5. Ya, ini menjadi nilai normalisasi elemen metrik awal atau simbolnya adalah N. Saya lanjutkan untuk tahap yang ketiga adalah perhitungan elemen metrik tertimbang. Ini rumusnya. Nah, ini rumus untuk perhitungan elemen metrik tertimbang. Nah, ini cukup simpel. Kenapa? Karena kita hanya memasukkan nilai bobot dan nilai N. Saya ulangi lagi, untuk melakukan perhitungan elemen metrik, kita hanya menghitung ya dari nilai bobot dan nilai N. Ya, W itu bobot, ini adalah nilai N-nya, TIJ. TIJ ini nanti akan jadi V11, ini berarti artinya baris pertama, kolom pertama, ya ini, B-nya adalah 0,3, ini dikalikan dulu, kemudian baru dilakukan penambahan. Oke, kita coba hitung pakai kalkulator di sini ya. 0,3 dikalikan 0,375 sama dengan, baru saya tambahkan 0,3 ya. Hasilnya 0,4125. Nah, ini saya tulis 0,413, ini artinya pembulatan ya. Nah, saya kira kalau selisih ini tidak masalah ya, selisih digit akhir saya kira tidak masalah. Yang masalah itu kalau selisihnya di depan. Ini kan sudah digit keberapa. Kemudian coba kita hitung lagi yang kedua, yaitu 0,3. 0,3 itu bobot C1 ini. Nah, ini bobot C1 dikalikan 0,75 sama dengan ditambahkan 0,3, hasilnya 0,525 ya. Oke, untuk perhitungan ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang belum jelas sampai sini sebelum saya lanjutkan? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas ya. Jadi ini apa untuk perhitungan elemen metrik tertimbang itu diperoleh dari bobot, ya bobot yang tadi dikalikan dengan N. Kita lakukan perhitungan semuanya, ya.
kriteria C2, kriteria C3, kriteria C4, dan kriteria C5. Nah, nanti semua nilai ini itu akan masuk ke dalam perhitungan atau ke dalam elemen metrik tertimbang, simbolnya V. Ya, nilai V itu dari mana? Dari jumlah perhitungan yang ada di slide sebelumnya. Ya. Berikutnya, yaitu tahapan yang keempat tentang penentuan metrik area perkiraan perbatasan, simbolnya G. Nah, ini rumusnya. Yang pertama kita akan cari dulu M, ya. M-nya kita cari dulu, ya. VIJ itu menampilkan elemen metrik ini VIJ, terbimbang atau terbobot atau simbolnya V. M itu menyajikan jumlah alternatif. Alternatifnya ada berapa tadi? 5, Pak. 5 ya. A1 sampai A5 ya. 1 itu adalah rumusnya, berarti kita coba hitung nilai M-nya dulu. 1/5 itu 1 bagi 5 itu hasilnya adalah 0,2. Sehingga 0,2 ini yang akan kita jadikan pangkat. Ya, jadi semua pangkatnya itu adalah 0,2. Ya, ini juga. Nah, sekarang kita akan melakukan perkalian dari ini, ya. Dari C1, kriteria C1, ini kan kriteria C1 ya, C1, itu berarti semua data yang ada di sini, ya semua data yang ada di sini, kita kalikan 0,413 dikali 0,525 dikali 0,6 dikali 0,3 dikali 0,6 dipangkatkan 0,2. Oke, coba saya hitung ya, saya hitung pakai kalkulator di sini. 0,413 dikalikan 0,525 dikalikan 0,6 dikalikan 0,3 dikalikan 0,6 413 525 0,6 0,3 dan 0,6 sama dengan baru dipangkatkan pangkat dari 0,2. Cara pangkatnya dari mana? Cara pangkat kemarin ini ya, pangkat 0,2. Hasilnya adalah 0,471 sekian, ya, 9. Berarti kita bulatkan menjadi 0,472. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah perhitungan elemen metrik jarak alternatif dari daerah perkiraan, ya. Ini rumusnya adalah V dikurangi G. Setelah itu baru kita akan melakukan perankingan alternatif. Ini rumusnya. Simbol sigma itu adalah simbol penjumlahan. Berarti semuanya nanti akan kita tambahkan. Nilai terbesarnya adalah A2, 0,234, dan A1 adalah 0,132. Sehingga Dion dan Doni alternatif sebagai alternatif terbaik terpilih ya. Dengan kata lain, Dion dan Doni terpilih untuk posisi operator mesin. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, itu adalah perhitungan tentang metode MABAK. Jadi lebih gampang ya. Perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian ya, atau mungkin nanti kalau saudara di dalam memahami nanti ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan menggunakan e-learning atau menggunakan grup WA. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Saya juga melampirkan link video penuh rekaman selama proses belajar mengajar yang terdapat pada link deskripsi. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.